Shalom adik-adik, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya? Kembali lagi bersama kita di ibadah sekolah minggu online pada sore hari ini. Untuk memulainya, mari kita langsung menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Gimana? Sudah seminggu kita nggak bertemu lagi. Sekarang kita bertemu dengan energi dan tenaga yang baru. ya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah yang lebih dalam lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya ditirukan ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih sehingga kita dapat berkumpul dan melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong berkatilah supaya ibadah ini berjalan dengan lancar. Amin. Biar tambah semangat, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan ibadah sekolah minggu ini. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat sore adik-adik di rumah. Puji Tuhan kita boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Bagaimana kabarnya di rumah? Baik-baik saja? Baik. Oh ya adik-adik, kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, tidak membaca firman Tuhan, maka kehidupan
kehidupan kita akan dipenuhi dengan dosa. Kita akan cenderung berbuat dosa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit percobaan. Alat-alatnya adalah saya punya gelas kosong ya adik-adik, gelas kosong. Kemudian ada satu lagi gelas yang berisi air putih. Kemudian ada kertas yang bertuliskan firman, ada anak panah, dan dosa. Nah, ini melambangkan untuk gelas, ini melambangkan kehidupan kita yang masih kosong. Karena kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kemudian ada gelas yang berisi air putih, ini melambangkan Roh Kudus. Kemudian ada kertas. Nah, ini nanti melambangkan apabila kita tidak pernah membaca firman, maka kehidupan kita akan cenderung melakukan dosa. Jadi anak panahnya mengarah ke dosa. Nah, kita akan melihat kertasnya akan ditaruh di belakang gelas kosong. Gelasnya masih kosong adik-adik, ya. Nah, di sini kehidupan kita yang kosong, masih kelihatan ya kalau anak panahnya menuju ke arah dosa. Jadi perbuatan kita, kalau kita tidak pernah membaca firman, maka perbuatan kita akan cenderung berbuat dosa. Nah, sekarang saya akan menuangkan gelas kosong tadi dengan air. Ini melambangkan Roh Kudus. Ya, sampai. Ya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita selalu membaca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, maka akan terlihat adik-adik, anak panah akan berpindah ke arah firman Tuhan karena kita akan melakukan firman Tuhan. Jadi, apabila kita tidak pernah membaca atau mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan cenderung berbuat atau melakukan dosa. Tapi, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan dipenuhi Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita. Ceritanya tentang Musa dan anak lembu emas. Silakan dengarkan ya adik-adik. Bacaan kita sore hari ini terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 dengan judul Musa dan anak lembu emas. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel mengembara di padang belantara yang sangat luas. Sampai suatu saat, perjalanan mereka berhenti di bawah kaki Gunung Sinai. Di sana mereka membuat kemah dan tinggal untuk beberapa saat. Pada suatu hari, Tuhan memanggil Musa untuk menghadap di atas Gunung Sinai. Maka Musa berpamitan kepada Harun dan menyerahkan kepemimpinan kepada Harun, supaya Harun memerintah atas bangsa itu. Setelah semua dianggap baik, maka Musa mulai mendaki Gunung Sinai. Dengan susah payah dia berjalan ke puncak gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya
anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu, dan keesokan harinya mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu Musa turun dari gunung itu dengan kedua loh hukum Allah, dan tulisan itu adalah tulisan Allah. Ketika ia dekat dengan perkemahan itu, Musa melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari. Maka bangkitlah amarahnya. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya. Diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. melalui pembelajaran hari ini, kita diajak untuk mengerti bahwa Allah memahami dan mau mendengar keluh kesah kita. Oleh sebab itu, kita juga diharapkan mau mendoakan teman yang tidak berbakti kepada Tuhan. Amin. Ya, bagaimana firman-Nya adik-adik? Semoga terberkati. Amin. Untuk menutup ibadah pada hari ini, kita masih harus bersemangat. Kita menyanyikan lagu Yesus pokok. ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, ibadah sudah berakhir. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa. Mari Mas Theo. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau karena Engkau telah memberkati telah memberkati ibadah pada sore hari ini. ibadah pada sore hari ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan mengakhirinya. kami akan mengakhirinya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam namamu kami telah berdoa. Dalam namamu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya, terima kasih adik-adik yang telah menonton. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen. Yoman.